Jelang hari Natal, petugas gabungan melakukan sterilisasi gereja di sejumlah daerah. Salah satunya menyisir bahan peledak dan benda berbahaya. Penyisiran itu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama umat Kristiani. Personel penjinak bom atau J-Bom Satbrimopolda Jabar menyisir 8 gereja yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Sabtu pagi. Mereka mengecek tiap sudut bagian dalam dan luar gereja Pantekosta Indonesia dan gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Jalan Kepuh Kuningan. Sterilisasi ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya barang berbahaya seperti bom. Petugas Polres Klaten, Jawa Tengah juga mensterilkan gereja dengan menerjunkan anjing pelacak yang memiliki kemampuan mengendus bahan peledak. Mereka menyisir gereja paroki Maria Assumpta yang berada di Sidowayah. Dengan membawa alat mirror dan metal detektor, petugas menyisir kursi jemaat dan sejumlah sudut ruangan. Penyisiran ini juga menggerahkan anjing pelacak yang memiliki kemampuan mendeteksi bahan peledak. Sterilisasi dilakukan untuk memastikan keamanan gereja dan memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang akan melaksanakan rangkaian ibadah Natal. Sementara itu, persiapan jelang ibadah misa malam Natal juga terus dilakukan di sejumlah gereja di Kota Medan, salah satunya Gereja Katedral Medan. Tempat ini merupakan salah satu gereja yang ramai dihadiri jemaat untuk beribadah Natal. Demi keamanan, akses pintu masuk ke dalam areal gereja diperketat, yakni hanya ada satu pintu yang dibuka. Misa malam Natal hari ini akan dimulai pada pukul 5 petang nanti, dan misa kedua pada pukul setengah 8 malam. Dan misa hari raya Natal esok akan dilaksanakan sebanyak 4 kali. Untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, ribuan personel gabungan akan berjaga di Kota Medan. Pengamanan itu berupa penjagaan di sekitar lokasi ibadah serta sterilisasi areal gereja. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana jalannya pengamanan gereja di sejumlah gereja di Medan, Sumatera Utara? Kita telah terhubung dengan Nofri dari sana. Selamat siang Nofri, bagaimana pengamanan yang akan dilakukan di sana? Ya, Yohana dan juga pemirsa, hingga siang ini kami memang belum melihat adanya pengamanan yang dilakukan oleh petugas gabungan di areal sekitar Gereja Katedral Medan, tempat saya mengabarkan saat ini, di mana diinformasikan oleh pihak gereja nantinya petugas gabungan akan melakukan pengamanan itu sekitar sore hari nanti menjelang dilaksanakannya ibadah Natal, yaitu misa malam Natal yang pertama pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan juga dilakukan misa malam Natal yang kedua pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang akan diisi ataupun dibawakan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, yaitu Cornelius Sipayung. Dan diinformasikan pula nanti dari Polda Sumatera Utara juga akan melakukan patroli ke gereja-gereja dalam rangka pengamanan perayaan Natal pada tahun ini, yaitu pada sore hari nanti. Dan pada hari ini di Gereja Katedral Medan seperti saya sampaikan tadi nanti akan dilaksanakan 2 kali misa malam Natal, dan untuk esok hari akan dilaksanakan sebanyak 4 kali misa hari raya Natal yang akan dilaksanakan oleh pihak Gereja Katedral Medan. Dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 ini, pihak kepolisian ini melakukan pengamanan dengan melibatkan unsur TNI dan juga pihak pemerintah Kota Medan, diantaranya dengan melibatkan sekitar 2043 personil dari jajaran Polrestabes Medan dan juga Polsek, kemudian sekitar 200 personel TNI yang terlibat dan sekitar 600-an orang dari instansi lainnya yang turut melakukan pengamanan selama masa Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini. Pengamanan dilakukan yaitu seperti sterilisasi areal gereja yang tentunya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika ibadah Natal sedang dilaksanakan. Serta dilakukan juga penjagaan-penjagaan di sekitar areal gereja dan juga di lokasi peribadatan yang dilaksanakan di setiap gereja. Di mana di Kota Medan sendiri terdapat 33 gereja yang masuk dalam kategori prioritas pengamanan yang memang ini tersebar di setiap wilayah
polsek yang ada di Kota Medan. Dan juga pihak kepolisian menyediakan 30 posko pengamanan, yang 25 diantaranya merupakan posko pengamanan, 3 diantaranya merupakan posko pelayanan mudik, dan 2 posko lainnya merupakan posko terpadu yang terletak di terminal dan juga stasiun kereta api. Dan tentunya himbauan turut diberikan oleh pihak kepolisian agar bersama-sama masyarakat dapat menjaga ketertiban selama masa Hari Raya Natal 2022 dan menjelang Tahun Baru 2023. Di Gereja Katedral Medan ini, Yohana dan juga pemirsa, dalam pelaksanaannya pada tahun ini memang sedikit lebih terbuka, di mana saat masa pandemi tidak ada tenda dan juga bangku-bangku yang disediakan oleh pihak gereja di halaman gereja, hanya ada di dalam gereja saja. Namun pada tahun ini terlihat sudah disediakan kembali bangku-bangku di halaman gereja dan juga dipasang tenda untuk menyambut jemaat yang akan melaksanakan ibadah Natal pada hari ini, yaitu nanti Misa Malam Natal, di mana diperkirakan berdasarkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi, bisa diperkirakan jemaat yang hadir untuk beribadah ini sekitar 1.500-an orang, dan itulah yang diharapkan oleh pihak gereja pada hari ini untuk pelaksanaan Misa Malam Natal pada tahun ini. Tentunya protokol kesehatan juga terus diterapkan oleh pihak gereja, diantaranya seperti wajib menggunakan masker dan juga menyediakan tempat cuci tangan. Dan nantinya disediakan hanya ada sekitar 1 gerbang masuk saja untuk memasuki areal gereja, dan tentunya dilakukan pemeriksaan ketat seperti pemeriksaan barang bawaan dan juga mengecek tas-tas dari para masyarakat ataupun jemaat yang akan masuk ke areal gereja. Dan tentunya ini dilakukan untuk melakukan pengamanan selama ibadah Natal berlangsung. Demikian, Yohana. Ya, Nofri, melihat bahwa ada sebanyak sekitar 1.500 jemaat yang akan menghadiri ibadah. Ini kira-kira bagaimana dengan personel dari petugas gabungan, kepolisian, TNI, dan lainnya untuk berjaga-jaga di lokasi agar memastikan jalannya ibadah ini berjalan dengan aman dan khusyuk? Iya, hingga saat ini memang belum terlihat, Yohana dan juga pemirsa, namun dari informasi yang kami dapatkan dari pihak gereja, mereka mengatakan bahwa nanti akan ada sekitar 30 petugas pengamanan yang akan disediakan di sekitar areal Gereja Katedral Medan ini. Dan memang dari pantauan kami dari tahun-tahun sebelumnya, memang di gereja ini cukup banyak petugas gabungan ataupun pihak kepolisian yang berjaga, dikarenakan ini merupakan gereja katedral yang dapat dikatakan yang cukup besar di Kota Medan, yang memang menjadi salah satu gereja yang cukup banyak dihadiri oleh jemaat ketika melaksanakan ibadah Natal. Dan lokasi dari gereja ini juga berada di pusat kota, sehingga pengamanan tentu dapat dikatakan dilakukan lebih ketat di Gereja Katedral Medan ini dibandingkan dengan gereja-gereja lainnya. Yohana. Ya. Lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan? Apakah menjadi tetap sama ketatnya dibandingkan tahun berikutnya, atau ini bahkan justru menjadi lebih longgar karena melihat penurunan kasus COVID-19 di Indonesia? Iya, tadi kami mendapatkan informasi bahwa protokol kesehatan yang wajib diterapkan hanyalah memakai masker dan disediakannya tempat pencucian tangan. Sementara untuk scan barcode Peduli Lindungi dan protokol kesehatan lainnya yang memang biasanya diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya ini tidak dilakukan lagi, hanya sebatas wajib memakai masker bagi jemaat yang akan memasuki areal gereja untuk melaksanakan peribadahan nantinya. Dan seperti saya katakan tadi, mungkin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini disediakan beberapa pintu masuk, namun pada pelaksanaan hari ini hanya disediakan 1 pintu masuk gerbang gereja saja yang dibuka untuk akses masuk dan keluar begitu bagi para jemaah yang akan melaksanakan ibadah di Gereja Katedral Medan ini nantinya. Dan selain itu juga Yohana, nanti ibadah ini juga akan disiarkan secara langsung ataupun via live streaming yang akan disediakan oleh pihak Gereja Katedral Medan. Demikian, Yohana. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda dari Medan, Sumatera Utara. Kita harapkan bahwa jalannya ibadah pada malam hari ini dan juga besok pada hari Natal berjalan dengan lancar dan baik.